ke tempat Abu Talib sama teman lagi makan. Ditanya, siapa anak ini? Dia ingin pancing gitu. Abu Talib bilang, ini anak saya. Kata pendeta itu, tidak mungkin anak ini punya ayah. Setelah kembali ke Mekah, maka Nabi SAW dinaungi oleh kakeknya Abdul Muttalib. Karena sudah ayah ibunya nggak ada lagi, tinggal sama kakeknya. Keluarga Abdul Muttalib ini hampir seluruhnya hidupnya waktu itu ya, pas-pasan. Walaupun Abdul Muttalib adalah Raja Mekah pada saat itu. Ada sebabnya, karena mereka terkenal dengan karamnya. Mereka terkenal dengan karam. Karam ini artinya kemuliaan, suka memberikan makan orang gitu kan. Sampai tradisi orang-orang Quraisy itu yang sangat menarik sebenarnya, ya itu termasuk kehidupan keluarga Nabi SAW di Mekah. Itu mereka biasanya tiap malam menyalakan api unggun di depan rumah mereka, itu untuk memberikan isyarat kepada siapapun yang butuh bantuan makanan, bantuan apa saja bisa datang ketuk rumahnya jam berapa saja. Itu saking karamnya gitu. Keluarga Abdul Muttalib hampir seluruhnya hidup mereka pas-pasan waktu itu, walaupun Abdul Muttalib adalah raja di Mekah. Hal ini disebabkan karena mereka terkenal sangat mulia dan mereka dari sisi lain menghabiskan harta untuk tugas, ya tugas utamanya adalah pengurusan jemaah haji. Ya, jadi zaman itu makan minumnya jemaah haji ditanggung oleh orang-orang Quraisy, terutama keluarga Abdul Muttalib, ya, yang dikenal dengan siqaya dan rifadah, ya memberikan makan, minum, ya kemudian pengurusan atau pengawasan terhadap atau perawatan terhadap Ka'bah sendiri. Dari kehidupan inilah Nabi SAW akhirnya terbentuk menjadi pribadi yang unggul karena lebih peduli terhadap kebutuhan orang lain, terutama pada tamu-tamu Allah Azza wa Jal yang sedang datang ibadah haji. Dan juga beliau akhirnya terbiasa dengan hidup yang sederhana. Jadi sudah tadi hidup dengan Halimah Sa'diyah, kemudian hidup lagi dengan Abdul Muttalib yang memang Raja Mekah tapi lebih peduli dengan masyarakat umumnya. Dari sisi lain, Nabi SAW juga belajar dari kakeknya Abdul Muttalib kepemimpinan dan bagaimana berhubungan dengan para tokoh-tokoh masyarakat karena beliau raja. Ya, jadi belajar dari situ bagaimana menghadapi tamu, bagaimana memimpin. Ya. Nabi SAW selama 2 tahun terus mengikuti kakeknya Abdul Muttalib, bahkan ikut duduk di majelisnya. Umurnya 6 tahun sampai 8 tahun. 2 tahun itu selalu ikut terus dengan kakeknya Abdul Muttalib dalam majelisnya sebagai Raja Mekah. Sementara beliau itu masih umur 6 sampai 8 tahun ya. Terkadang Nabi SAW pada saat Abdul Muttalib terlambat datang dalam majlisnya, itu sengaja duduk di kursi Abdul Muttalib. Jadi ada kursi raja istilahnya, singgasana raja, nggak boleh orang lain duduk. Anak-anaknya Abdul Muttalib saja nggak ada yang berani duduk di situ gitu. Tapi Nabi SAW karena masih kecil datang duduk di situ. Lalu paman-pamannya bilang, hai Muhammad pindahlah. Nabi SAW tidak mau pindah, tapi mereka tidak berani ganggu karena ini di bawah naungan Abdul Muttalib. Waktu Abdul Muttalib datang mengatakan, biarkan dia. Sungguh anak saya nanti ini kelak akan menjadi tokoh besar, gitu kan. Setelah umur 8 tahun, atau pada saat umur 8 tahun, Abdul Muttalib kakek Nabi SAW meninggal dunia dan akhirnya Nabi SAW jatuh di bawah naungan pamannya Abu Talib. Ya, jadi Abdul Muttalib kakeknya sudah meninggal umur 8 tahun, mulai 8 tahun itu sampai nanti ya beliau menikah ya atau sampai beliau sampai menikah itu masih bersama dengan Abu Talib, pamannya. Abu Talib ini kebetulan hidupnya sangat miskin, ya, dan memiliki cukup banyak anak dan profesi utama beliau adalah mengembala kambing orang. Jadi mengembala kambing. Nabi SAW karena merasa tinggal bersama pamannya ingin membalas jasa tersebut, maka beliau pun akhirnya membantu pamannya untuk mengembalakan kambing orang-orang. Jadi zaman itu karena kekayaannya orang adalah di peternakan, maka kambing-kambing itu bisa sampai ratusan ribuan ekor digembalakan. Nah orang-orang yang gembala ini harus orang yang mahir, orang yang bisa dipercaya. Abu Talib termasuk orang yang dipercaya oleh masyarakat Mekah dan Nabi SAW kerja bersama Abu Talib mengembala kambing tersebut. Nabi SAW cukup lama mengembala kambing dari umur 8 tahun sampai 21 tahun. Jadi cukup lama. Dan beliau bersabda dalam hadis Bukhari, hadis sahih, tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti mengembala kambing. Semua nabi itu, ya sebagaimana Ibnu Katsir
menyebutkan dalam tafsir beliau, tafsir Quran Al-Azim, beliau mengatakan Allah mengutus 124 ribu nabi. Di antaranya ada 313 rasul. Ya. Jadi bedanya nabi itu orang yang Allah utus hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi atau rasul sebelumnya. Nggak bawa ajaran baru istilahnya. Ngingatin aja kaumnya. Tapi kalau rasul adalah orang yang Allah utus membawa syariat baru yang menghapus syariat sebelumnya. Makanya dari 124 ribu nabi itu ada 313 rasul saja yang memperbaharui dengan syariat baru. Yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran saja. Jadi masih banyak kita belum tahu tuh ceritanya. Kan gitu. Baik. Nabi SAW cukup lama mengembala sampai umur 21 tahun dan beliau SAW setelah bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti mengembala kambing. Ada alasannya. Karena ada hadis ini, maka para ulama membahas, kenapa kok kambing? Kenapa bukan hewan lain? Kenapa bukan profesi lain? Kenapa harus setiap nabi itu dikatakan mengembala kambing? Pasti ada tujuannya. Ternyata para ulama hadis terus selalu mempelajari dan mereka menyimpulkan bahwasanya dengan profesi ini mengembala kambing, maka terdapat pelajaran yang pertama, menjaga amanah orang yang sifatnya banyak. Karena mengurus gembalaan itu beda dengan mengurus benda yang tidak hidup. Dan kambing ini sangat banyak, ini amanah orang. Yang kedua, membantu orang yang telah berbuat baik. Karena Nabi SAW pada saat mengembalakan kambing pamannya, itu membalas jasa. Karena numpang di rumah orang, maka beliau balas dengan itu. Ya, ini berarti kita juga harus mengingat jasa orang-orang. Ya, sampai tersebar berita di kalangan orang-orang Arab sampai hari ini, ya itu ada sebuah prinsip. Orang yang telah berbuat kebaikan kepadamu sekali, maka jangan kamu berhenti membalasnya walaupun seumur hidupmu. Sekali saja. Kalau orang itu pernah buat baik, maka kamu mestinya membalas kebaikan tersebut seumur hidupmu. Ya, itu saking pentingnya untuk mempedulikan tentang keadaan orang atau balasan terhadap orang yang telah berbuat baik. Juga ada pelajaran besar bagaimana Nabi SAW dari umur 8 tahun dianjurkan agar atau diajar oleh Allah SWT agar punya penghasilan sendiri. Punya penghasilan sendiri. Karena dengan menggembala ini maka Abu Talib akan dibayar oleh masyarakat Mekah. Dan Nabi SAW juga sendiri itu mendapatkan balasan dari situ. Jadi beliau sudah mulai punya penghasilan sendiri. Sekaligus kita titik beratkan di sini Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan masalah nafkah. Jadi anak laki-laki itu kewajiban orang tuanya memberikan nafkah, sifatnya wajib ya. Berdosa kalau tidak orang tuanya tidak kasih nafkah, itu hanya sampai balik. Hanya sampai balik saja. Jadi setelah balik itu sunnah hukumnya. Karena anak laki-laki itu malah ditekankan dalam hukum syari untuk bekerja. Ya, mencari penghasilan sendiri. Walaupun tentu tetap orang tuanya tidak mungkin biarkan. Tapi ini kita bicara masalah hukum wajib sunnahnya. Beda dengan anak perempuan ya. Anak perempuan itu tetap wajib orang tuanya memberikan nafkah kepadanya sampai ya dia menikah. Kalau tidak menikah sampai dia meninggal. Dan ini juga sekaligus apa hikmahnya? Kenapa warisan itu laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Kenapa? Karena perempuan dalam segala keadaannya selalu aman. Kalau dia belum menikah, tetap wajib ayahnya memberikan nafkah kepadanya. Kalau sudah menikah, suaminya punya kewajiban memberikan nafkah. Sementara laki-laki sebaliknya. Dia harus malah yang menaungi dan mengeluarkan nafkah tersebut. Ini kurang lebih pelajaran-pelajaran dan yang paling besar, kata para ulama hikmah adalah, orang pada saat mengembala kambing, umumnya itu mereka berada di lapangan yang luas. Dan dengan waktu yang lama, dari pagi sampai sore biasanya. Karena tidak ada kerjaan, biasanya mereka lebih mudah untuk bertafakkur ke penciptaan Allah di langit. Jadi mereka bisa lihat langit, merenungi. Coba kalau Bapak Ibu lagi ada waktu lowong di lapangan luas duduk, lihat langit sejenak gitu. Lalu tadabbur memikirkan masalah itu. Itu termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengembala kambing ini banyak sekali yang bisa diambil pelajaran ya dari tafakkur kepada makhlukatillah. Juga dari sisi lain lagi, kambing ini ya sebagaimana sabda Nabi SAW, sebaik-baik harta ya yang dimiliki seorang muslim itu adalah gembalaan kambing gitu ya. Kok bisa? Apa hikmahnya? Juga sisi lain, kenapa sebenarnya kita masuk kurban? Kenapa kambing dan domba lebih afdal?
Apa sebabnya? Kenapa kalau akikah sembelih kambing? Banyak kan tersebar di Indonesia ini berita, oh kalau makan kambing darah tinggi. Kalau malah kambing itu kolesterol. Padahal dia sendiri masih belum ada penyakit itu. Kalau sudah ada penyakit itu, jangankan makan kambing, makan yang lain saja bermasalah gitu kan. Nggak ada hubungannya sama kambing di sini. Tapi ulama coba membahas, ternyata kambing itu kata para ulama tidak ada sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah, baik itu buah-buahan atau hewan, ya, kalau sifatnya positif memang disuruh konsumsi, kecuali pasti baik buat kesehatan kita. Seperti misalnya disebutkan tentang buah-buah di surga apa? Ada delima, ada anggur, kan gitu. Buah-buah ini pasti nilainya lebih tinggi daripada buah lain, gitu. Karena disebutkan kurma, zaitun, ya. Kemudian hewan-hewan disebutkan, gitu kan? Ada kambing, ada unta, ya, ada kuda yang boleh dikonsumsi. Yang tidak boleh dilarang berarti ada larangannya, tapi yang boleh dikonsumsi. Nah khususnya kambing ini banyak sekali fokus gitu kan. Akikah kambing, nggak boleh sembelih yang lain ya, nggak ada pilihan. Berarti kan kita selain menyembelih kita disuruh konsumsi. Dan disebutkan dalam hadis Bukhari Nabi SAW paling gemar itu makan paha kambing, ya, gitu. Bukan karena beliau orang Arab ya, bukan karena itu. Karena sekarang kan identik sekali kambing dengan orang Arab gitu kan. Ya, karena memang mungkin mereka menjadikan makanan keseharian gitu ya. Tapi kita kembali kepada hukum syar'i yang lebih besar, lebih universal. Kenapa dalam agama kita malah diperintahkan? Seperti bagian dari syariat. Bukan seperti, memang bagian dari syariat kita. Akikah harus pakai kambing, gitu kan? Kambingnya harus sempurna, gitu kan? Gak boleh cacat, umurnya harus kambing itu 1 tahun, kalau domba 6 bulan. Nanti kalau setelah itu baru masuk ke sapi, baru masuk ke unta, termasuk kurban ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini saya bahas hukum syar'inya. Kalau Anda mau sembelih sapi silahkan. Tetapi tetap ulama mengatakan afdolnya kambing. Kenapa? Karena Nabi SAW menyembelih untuk diri beliau sendiri bahkan domba. Dan jumlahnya disunnahkan lebih dari 1 ekor. Kalau punya kemampuan. Karena Nabi SAW menyembelih 63 ekor untuk diri beliau sendiri. Untuk diri beliau sendiri. Dan beliau menyembelih dengan tangan beliau 13 ekor. Jadi laki-laki itu bahkan ulama hadis bilang dianjurkan agar menyembelih sendiri. Belajar. Ya, dari 63 beliau menyembelih sendiri 13 ekor. Sisanya Ali bin Abi Thalib lanjutkan dalam hadis Bukhari. Intinya adalah mengembala kambing ini ternyata di hewan kambing ini setelah diteliti sampai hari ini sudah ada penelitian susunya adalah susu yang paling tersehat ya di dunia. Kemudian kandungan kambing dagingnya itu sebenarnya daging yang jauh dari kolesterol memang sebenarnya. Tapi di sini umumnya kebanyakan orang mungkin kalau dihubungkan dengan masalah lemaknya, masalah gajinya dan segala itu memang mungkin umumnya hewan ya. Tapi kalau dagingnya sendiri tidak. Ya kan gitu, dagingnya sendiri tidak. Makanya hikmahnya seperti kambing itu sebenarnya hewan makanan umat Islam. Bayangin kalau Idul Kurban disuruh semua muslim yang mampu sembelih kambing misalnya itu domba, berarti kan kita akan konsumsi. Perintah itu dari Allah yang menciptakan semuanya, berarti Allah lebih tahu hikmahnya. Allah lebih tahu gitu kan. Jadi bahkan ulama mengatakan orang yang tidak terbiasa mengkonsumsi kambing dianjurkan untuk memakan dan niat karena sunnah Nabi SAW. Sehingga dia dapat pahala. Ya kalau orang niat makan kambing karena ngikuti sunnah Nabi, maka dapat pahala. Yang penting kita ambil hukum syar'i, kambing ini satu-satunya hewan ya di dalam hukum syar'i kita yang disuruh konsumsi. Gitu. Disuruh potong, disuruh makan gitu loh. Sampai hari tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha itu tidak ada kegiatan lain. Enggak ada kegiatan lain, tapi tidak boleh bahkan puasa sunnah ya. Enggak boleh. Haram puasa di hari tasyrik. Kenapa? Karena hari makan dalam Islam. Hari makan apa? Hewan kurban. Menikmati hewan kurban. Hewan kurban ini lebih prioritas kepada kambing dan domba tadi. Ya tentu dicari hewan-hewan yang baik, yang sehat dan segalanya gitu ya. Baik. Kemudian dikatakan ternyata dalam jiwa kambing ini ada ketenangan. Kalau hewan kambing itu lebih tenang. Jarang sekali marah gitu istilahnya. Dan ternyata terbukti juga di zaman sekarang ini, itu hewan-hewan yang dikonsumsi oleh manusia, itu selain jadi nutrisi sebenarnya bisa mentransfer sifat ya. Umumnya sifat-sifat hewan itu bisa tertransfer ya, secara dia sadar atau tidak sadar gitu ya, sadar atau tidak sadar. Makanya kita dilarang makan ular yang bertaring, nggak boleh makan harimau, nggak boleh makan ya yang ganas-ganas. Kenapa? Karena sekarang ini di zaman sekarang baru terbukti secara medis ternyata memang selain bisa jadi nutrisi, kalau ada racunnya jadi penyakit gitu kan, tapi juga bisa mentransfer sifat itu ya. Jadi makanya di sini kambing itu hewan yang sangat penyayang, tenang gitu kan.
Mungkin kita bisa lihat kalau dia lagi makan, kita jalan di sebelahnya nggak masalah. Ya orang kadang-kadang gangguin gitu kan, dia lebih tenang. Nah, ini memberikan pelajaran semua kepada para nabi-nabi. Kenapa? Ya, sampai disuruh untuk menggembala kambing, disuruh untuk menggembala kambing. Baik, suatu hari Nabi SAW, ini kisah kita sudah mulai masuk lebih dalam ya. Suatu hari Nabi SAW waktu umur 12 tahun. Jadi tadi kita katakan waktu umurnya 8 tahun tinggal bersama pamannya Abu Talib. Setelah 4 tahun tinggal bersama Abu Talib, tepat umurnya 12 tahun. Setelah tinggal bersama pamannya selama 4 tahun, Abu Talib pada saat itu akan mengadakan perjalanan ke negeri Syam. Tadi di utara Jazirah Arab. Abu Talib pada saat itu ya, ingin mengadakan perjalanan perniagaan, coba bawa barang dagangan dari Mekah ke negeri Syam gitu. Lalu yang terjadi apa? Nabi SAW waktu umur 12 tahun, tidak tahu apa sebabnya, tiba-tiba bergantung pada baju Abu Talib dan maksa untuk ikut. Dan tidak mau melepaskan ya pegangan baju kepada pamannya Abu Talib, sampai Abu Talib akhirnya membawa Nabi SAW keluar kota Mekah. Tapi ini ada hikmah ya, ada hikmah, nanti akan kita jelaskan apa hikmahnya. Saat tiba di negeri Syam, Abu Talib bersama kafilahnya sempat istirahat di depan sebuah gereja Nasrani. Dan pada saat itu ada sebuah keanehan sedikit terjadi. Apa itu? Waktu Abu Talib lagi jalan kafilahnya, ada satu pendeta yang kebetulan melihat dari luar atau dari jendela, dari dalam gereja, itu ternyata setiap kafilah lewat selalu diperhatikan. Dan memang ada maksudnya dia mencari tahu ini. Karena kafilah-kafilahnya semua dari Jazirah Arab datang. Dan pendeta ini sangat tahu kalau zaman itu, zaman keluarnya Nabi. Jadi setiap kafilah dari Jazirah Arab selalu diperhatikan sama dia dari jendela gereja. Biasa saja. Sampai datang kafilahnya Abu Talib ini. Dia dikagetkan ternyata kafilah itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu dinaungi oleh awan. Jadi kafilah ini lewat, lagi panas di padang pasir, itu tertutup dengan awan. Maka dia penasaran, pasti ada apa-apa nih. Lalu dia utus pembantunya, ya, pada saat itu gulamnya, kemudian suruh manggil kafilah itu, suruh singgah, disuruh hidangkan makanan sebanyak mungkin agar mereka mampir di gereja. Pada saat itu, maka dipanggillah, mampirlah Abu Talib dengan teman-temannya semua. Lalu pada saat itu mereka menitipkan Nabi SAW untuk menjaga barang-barang mereka. Jadi Nabi SAW disuruh jaga barang, umurnya 12 tahun. Suruh duduk di situ. Waktu mereka sementara makan, pendeta ini terus perhatikan satu persatu wajahnya. Rupanya ada sesuatu yang dia ingin cari gitu. Tapi dia lihat tidak ada apa-apa. Biasa saja, orang-orang ini biasa gitu. Lalu pendeta ini bertanya, apakah masih ada orang yang tidak ikut dengan kalian? Maka Abu Talib bilang, ada. Ada satu anak kecil, itu anak saya. Maka pendeta itu bilang, di mana dia? Pendeta itu tak bilang panggil, dia bilang di mana dia? Ada di barang-barang kami di luar. Pendetanya keluar. Dipanggillah Nabi SAW masuk ke dalam gereja. Nabi SAW pun masuk. Begitu masuk, langsung pendeta ini duduk dan memperhatikan wajah Nabi SAW. Lalu bertanya kepadanya. Dia bilang, saya tanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Apa itu Lat dan Uzza? Nama dua patung yang disembah di Mekah. Jadi orang Quraisy ini kalau sumpah pakai nama itu. Kan tidak boleh sumpah atas nama patung gitu. Waktu itu pendeta ini ingin menguji Nabi SAW. Apa yang dia bilang? Saya bersumpah atas nama Lat dan Uzza. Lalu Nabi SAW mengatakan apa? Jangan engkau sebutkan nama kedua benda tersebut karena itu sesuatu yang sangat saya benci. Jadi Nabi SAW dari memang dari kecil tidak pernah sembah berhala gitu. Lalu pendeta ini penasaran. Ditanya lagi, mana ayahmu? Nabi SAW mengatakan, ya ayah saya sudah meninggal. Ibu kamu di mana? Ibu saya sudah meninggal. Ditanya beberapa pertanyaan, sampai akhirnya dia mengatakan, hai anak kecil, kata pendeta ini, apakah engkau mengizinkan aku untuk melihat pundakmu? Maka Nabi SAW mengatakan, silahkan. Dibuka baju Nabi SAW, di pundak sebelah kanannya, itu ada seperti daging yang muncul, berbentuk seperti hati, itu dikerumuni dengan bulu-bulu tebal, lebat. Semua nabi punya itu. Itu namanya simbol kenabian. Di pundak sebelah kanan, daging seperti muncul, warna merah, dipenuhi dengan bulu, dan itu semua nabi punya itu. Waktu pendeta ini lihat,
langsung dia kaget dan mencium Nabi SAW. Memegang tangan Nabi SAW lalu berkata, dibawa ke tempat Abu Talib sama teman lagi makan. Ditanya, siapa anak ini? Dia ingin pancing gitu. Abu Talib bilang, ini anak saya. Kata pendeta itu, tidak mungkin anak ini punya ayah. Anak ini ya meninggal ayahnya waktu umurnya masih 6 bulan di perut ibunya. Pendeta itu tahu rinciannya bukan dari Nabi SAW. Dari kisah sebelumnya dia sudah tahu kisah Nabi yang akan keluar itu. Ayahnya meninggal waktu masih umur 6 bulan di perut ibunya. Ibunya meninggal pada saat dia umur 6 tahun. Disebutkan kisah Nabi SAW gitu. Lalu Abu Talib heran, dari mana anda tahu? Langsung dia mengatakan, anakmu ini akan menjadi nabi nanti. Ya. Bawa pulanglah dia ke Jazirah Arab. Karena kalau orang Yahudi tahu dia keluar dari orang-orang Arab, maka pasti akan dibunuh. Karena orang Yahudi tidak mau nabi terakhir dari turunan orang Arab, maunya dari Bani Israel. Dan sudah pernah saya sebutkan sebenarnya sumbernya satu, Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim punya 2 orang istri, Sarah dan Hajar. Sarah punya Ishak dan Hajar punya Ismail. Nah, dari Ismail inilah turun Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Nah, dari Ishak ini ada Yakub. Yakub ini nama lainnya dia Israel. Jadi Israel itu namanya Nabi Yakub sebenarnya sekarang dipakai sama mereka. Kalau dikatakan Bani Israel berarti keturunannya Nabi Yakub. Nah, gitu. Nabi Yakub punya anak Yusuf, ya kan? Ada kemudian Musa, Daud, Sulaiman, Isa. Ini semua dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Turunannya Nabi Yakub. Nah, mereka berharap setelah Isa dan Musa itu keluar dari Bani Israel juga terakhir. Ternyata keluar dari turunan Nabi Ismail. Dan orang-orang Yahudi ini tidak mau masuk Islam hanya karena fanatisme buta. Kejahilan. Kalau anda tanya orang Yahudi kenapa tidak beriman, mereka bukan mengatakan Islam tidak benar. Karena Muhammad itu keluar dari turunan Ismail. Ismail itu ibunya dulu Hajar. Hajar itu bekas budak. Fanatisme yang tidak perlu gitu. Fanatisme yang tidak perlu semuanya. Baik, intinya adalah pada saat itu Abu Talib akhirnya membawa pulang Nabi SAW buru-buru ke Mekah karena percaya dengan apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Termasuk juga sebelum fase kenabian, Nabi SAW pernah dibawa oleh Abu Talib begitu balik ke Mekah. Beberapa waktu kemudian ada banyak peramal-peramal yang datang. Peramal-peramal ini umumnya semua menggunakan jin. Mereka sering menerka-nerka, jadi ada jasa peramal istilahnya. Jadi mereka sering peramal-peramal ini berkelompok datang ke satu kota, misalnya kota Mekah, nawarin jasa nih. Jadi kalau mereka sudah datang di satu tempat, misalnya di jalan raya ini, nanti orang-orang pada datang ngeramalin anaknya, ngeramalin dirinya, ngeramalin nasibnya, dan ini semua tidak boleh. Ya, Nabi SAW larang dalam Islam, tidak boleh kita meramal ya nasib kita. Bukan cuma meramal, mendatangi peramal saya sudah dilarang. 2 hadis Bukhari. Hadis yang pertama kata Nabi SAW, man ata arrafan wa sa'alahu an syai' ya, lam tuqbal minhu salatan arba'ina yauman. Siapa yang datang ke peramal ya bertanya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Maksudnya 40 hari ini bukan yang lalu ya, yang akan datang. Bukan 40 hari yang akan datang, tapi yang lalu. Makanya tidak usah lagi ada yang bertanya, Ustadz, kalau saya sudah pernah ke peramal, berarti saya tetap sholat gak ya? Toh sholat saya tidak diterima. Bukan yang akan datang Bapak Ibu sekalian, tapi sholat ada 40 hari yang lalu tiba-tiba hangus, hilang. 2 kali datang, 80 hari hilang sholatnya. Dan seterusnya. Bukan yang akan datang, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, siapa yang mendatangi peramal, bertanya dan percaya. Tadi itu tidak percaya ya, cuma iseng-iseng aja nanya. Ini yang kedua, bertanya dan percaya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Artinya tidak boleh sama sekali ke peramal, cukup angkat tangan ke langit, berdoa kepada Allah, selesai. Itu konseptualnya. Tapi ini kisah sebelum Nabi SAW diutus. Peramal-peramal ini datang mereka pakai jin. Dan setiap orang masyarakat Mekah itu datang peramal itu menanyakan kepada anak ini, anak saya bagaimana. Nah, Abu Talib ini sempat membawa Nabi SAW kepada pimpinannya peramal itu. Dukun yang punya jin banyak gitu. Waktu dia lihat Nabi SAW, dia melotot melihat Nabi SAW gitu. Lalu dia bilang sama Abu Talib, tunggu, tahan anak ini di sini sebentar. Dia rupanya pergi, kemungkinan besar kata para ahli sejarah, dukun ini konsultasi dengan jinnya. Dia pergi,
Kemudian dia kembali, Abu Talib waktu lihat kejadian tersebut, belum pernah peramal lakukan kegiatan itu. Biasanya langsung dia tebak, oh, orang ini begini nanti, umur begini akan terjadi begini. Karena jinnya yang menyampaikan gitu kan. Maka apa yang terjadi? Abu Talib membawa lari Nabi SAW. Keluar dari situ, peramal itu kembali mengatakan dengan suara keras, mana anak tadi di sini itu? Anak itu nanti akan punya peran yang sangat besar menguasai dunia ini. Jadi kata peramal itu, gitu kan? Tapi Abu Talib sudah sembunyikan. Ini diantara kisah yang diangkat oleh para ahli sejarah.